Para bapak, para ibu yang kami hormati, pengalaman dalam sejarah perjuangan Wahidiyah tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan lahiriah. Perjuangan Wahidiyah tidak bisa semata-mata mengandalkan giat. Perjuangan Wahidiyah tidak bisa semata-mata mengandalkan ilmu dan ekonomi. Tapi Wahidiyah ini pengalaman dengan batiniah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, apabila bapak, ibu, anak-anak remaja ada kesulitan di daerahnya, mungkin ketidakmampuan kita di bidang ilmu dan sebagainya, hingga kita buntu jalan tidak bisa menyiarkan, maka jangan putus asa, kembalilah batiniah, mujahadah yang sekuat-kuatnya. Insya Allah nanti akan membukakan jalan keluar oleh Allah SWT. Akan dimunculkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang mau dan membantu kita untuk perjuangan tersebut. Karena itulah sekali lagi, jangan putus asa, jangan takut, tapi kita nyuwun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberangkatkan pasukan Islam, dalam pidatonya beliau berkata, wahai laskar Islam, kamu lihat kemampuanmu jauh di bawah kemampuan lawan, jumlah pasukannya jauh di bawah jumlah pasukan lawan, teknologi persenjataannya pun jauh di bawah lawan. Tapi kau memiliki yang tidak dimiliki oleh lawan itu, yaitu doa. Mereka tidak punya doa. Dia berjuang, dia bertempur hanya karena perintah pimpinan dan hanya karena bekerja mendapat gaji. Tapi kau umat Islam, kau bukan karena gaji, tapi kau karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka umumnya takut mati, tapi kau mencari syahid hingga kunci surga terbuka. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pengalaman Wahidiyah adalah itu. Kita berjuang bukan karena ingin disanjung oleh kanan kiri kita. Kita berjuang bukan ingin jadi pahlawan, tapi ini berjuang hanya untuk berjuang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita berjuang betul-betul lillah dan billah, akan ditolong oleh Allah SWT. Tapi kalau perjuangan kita hanya sekedar ingin eksistensi sosial, ingin disanjung, maka kita akan tertipu para hadirin hadirat yang kami hormati. Karena itulah ada hadirat, mari sekali lagi, jika menghadapi situasi yang kita tidak bisa apa-apa, ngetok saja mujahadah kepada Allah SWT. Insya Allah Anda akan dituntun oleh Allah SWT wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghauzu hadzal zaman radhiyallahu. Para bapak, para ibu yang kami hormati, di samping kesemuanya tadi, di samping kita mujahadah makin meningkat, mari yu'tikulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham tsummal anfa fan anfa. Kita tidak cukup hanya hati kita usul kepada Allah, tapi dalam muamalah tidak kita isi. Di dalam muamalah dan ibadah kepada Allah, Mbah Yai memberi tuntunan, yaitu yu'tikulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Ketika kita harus hubungan kahablum minallah, ya harus kita isi. Ketika kita harus ibadah kepada Allah, harus kita isi. Ketika kita harus bermasyarakat, harus kita jalani. Ketika kita sebagai rakyat, kita jalani. Tentunya lillah dan billah. Di dalam mengisi kewajiban-kewajiban ini, mari kita mendahulukan yang penting, taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari jangan sampai kita terlena, kemudian kita tidak kita isi bidang-bidang yang lain. Mbah Yai mendahulukan itu pokok dari makrifat lillah billah dan li rasul bi rasulil qasbil qasbil. Tapi furuknya, cabang dari makrifat, yaitu bab ridho, bab tawakal, bab syukur dan sebagainya, ini harus kita isi. Ini menjadi kewajiban kita. Para bapak, para ibu yang kami hormati, karena bahwa ridho, syukur dan sebagainya ini buah daripada kesadaran kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita ketika mendapat nikmat dari Allah SWT, apakah kita syukur kepada Allah, kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, atau nikmat itu kita salah gunakan kemudian kita untuk berlarut-larut di hadapan Allah SWT. Begitupun pula hadirat yang kami hormati, ketika kita dicoba ada kekurangan, ada sedikit cobaan, apakah kita
ridho, atau kita maafnya tidak bisa menerima qada-qadarnya Allah Ta'ala. Jika kita tidak menerima, kita ada dosa dua, kita sudah menentang Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, begitupun pula dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lillah dan billah, tentunya amaliyah kita akan jadi baik. Baik hubungan kita kepada Allah, kepada masyarakat. Maka seorang yang telah lillah dan billah, ini akan didukung oleh syariat yang berjalan dengan baik. Apabila kita meralillah billah tapi ibadahnya, syariatnya masih murad marid, ini tertipu para hadirin. Itu hanya ilmiah yang kita miliki, tapi zauqiyah tidak ada. Hingga hati kita sulit, tidak mau kita ajak ibadah kepada Allah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, jika kita telah menghadapi demikian, maka cepat-cepat tobat dan nangis kepada Allah SWT. Kita hanya kembali kepada Allah, Allah yang akan membimbing kita. Para bapak, para ibu, anak-anakku yang saya sayangi, pada saat kita sulit untuk ibadah kepada Allah, pada saat kita terjerumus dalam maksiat, maka kembalilah kepada Allah SWT, nangis tobat, mohon dibimbing oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, begitupun pula mari kita lihat tetangga kita, masyarakat kita yang belum sadar kepada Allah SWT. Mari saudara-saudara kita yang belum ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah sesuatu yang datang dariku, walau kau hanya dapat satu ayat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, logikanya kesadaran yang telah diberikan Allah kepada kita melalui saudara-saudara kita. Setelah kita pahami, kita terapkan ajaran ini, kita rasakan dan kita lakukan menjadi satu kehidupan kita, maka secara otomatis kita menjadi kewajiban kita untuk kita sampaikan kepada saudara kita. Apabila ini tetap tidak kita sampaikan kepada saudara kita yang belum menerima hidayah, maka mereka sahibul hak ini akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada perintah balighu anni wal ayah. Sampaikanlah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, bagaimana kita mempeng mujadah kepada Allah, bagaimana kita lillah dan billah. Tapi kalau kita masih tenang, masih ridho melihat saudara-saudara kita yang belum sadar kepada Allah, ini palsu, jebakan para hadirin. Karena tidak lillah. Mungkin kita membantah, saya sudah berjuang tidak mampu, saya orang sini orang kecil tidak bisa bergerak apa-apa. Ya salahiriah kita tidak bisa, tapi sahabat ini ya kita bisa memohon kepada Allah SWT hingga oleh Allah dibukakan hati mereka untuk kembali fafiru ilallah pada Rasulullah SAW.